Halo teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kembali dengan saya Marcel Takesan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Pendidikan Biologi. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7, yaitu tentang ekosistem. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik yang ada pada lingkungan serta interaksi yang terjadi di dalamnya dalam bentuk rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan simbiosis. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk mengetahui interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya di ekosistem darat dan ekosistem mangrove. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu ekosistem, teman-teman harus tahu bahwa setiap organisme membutuhkan tempat tinggal untuk hidup. Adapun tempat organisme hidup dan berkembang biak disebut dengan habitat. Di dalam habitat inilah semua organisme melakukan interaksi dengan lingkungannya. Inilah yang disebut dengan ekosistem. Jadi apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan meliputi yaitu yang pertama adalah individu. Individu adalah suatu makhluk hidup tunggal dalam lingkungan. Contohnya adalah seekor ikan, sebatang pohon, dan seorang manusia. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu yang sama jenis atau satu spesies yang menetap di daerah tertentu. Contohnya adalah populasi ikan lele di dalam kolam. Yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup atau berbeda jenis populasi yang hidup pada daerah tertentu dan saling berinteraksi. Misalnya komunitas padang rumput ditinggali oleh populasi sapi, populasi kerbau, populasi rumput, dan populasi zebra. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau hubungan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Dalam ekosistem terdapat makhluk hidup atau komunitas dan komponen abiotik seperti cahaya, air, tanah, udara. Yang kelima adalah bioma. Bioma adalah ekosistem-ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis seperti bioma taiga, bioma tundra, bioma gurun, padang rumput, hutan basah atau hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Yang keenam adalah biosfer. Biosfer adalah keseluruhan ekosistem atau bioma yang ada di muka bumi ini. Yang berikut adalah komponen penyusun ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu produsen atau penghasil, konsumen atau pemakai, dan dekomposer atau pengurai. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah golongan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Golongan ini terdiri dari semua tumbuhan yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan sinar matahari serta bahan baku berupa karbon dioksida dan air. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen terdiri dari kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung dinamakan konsumen tingkat pertama, yaitu konsumen primer. Misalnya ulat yang memakan daun. Ulat disebut konsumen tingkat pertama. Hewan yang memakan konsumen tingkat pertama disebut konsumen tingkat 2, yaitu konsumen sekunder. Misalnya burung yang memakan ulat. Burung disebut konsumen tingkat kedua dan seterusnya. Yang berikut adalah pengurai.
Pengurai atau decomposer bertugas menguraikan zat organik yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah bakteri dan jamur yang bersifat saprofit. Organisme saprofit hidup pada sampah atau sisa makhluk hidup. Lanjut adalah hubungan saling ketergantungan. Komponen biotik bertergantung pada komponen abiotik. Komponen biotik dapat pula mempengaruhi komponen abiotik. Contoh adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah tanah yang padat dan tandus setelah dicangkul dan dipupuk oleh manusia menjadi gembur dan subur sehingga dapat ditanami. Yang kedua adalah cacing tanah menggemburkan tanah. Cacing tanah memakan sampah dan tanah dapat mencelahnya menjadi butir yang dikeluarkan sebagai kotoran cacing. Butiran kotoran memiliki rongga udara sehingga tersedia udara bagi akar tumbuhan. Yang kedua adalah rantai makanan. Energi yang tersimpan oleh tumbuhan dilakukan di ekosistem dalam beberapa tahapan makan dan dimakan yang dikenal sebagai rantai makanan. Yang berikut adalah komponen dalam rantai makanan meliputi yang pertama adalah herbivore. Herbivore adalah organisme yang memakan jaringan tumbuhan, jadi memiliki kemampuan untuk mengubah energi yang disimpan dalam jaringan tumbuhan ke dalam jaringan hewan. Yang berikut adalah carnivore. Herbivore adalah sumber energi utama bagi carnivore. Yang berikut adalah omnivore. Omnivore mengkonsumsi materi tumbuhan maupun hewan. Makanan yang dimakan organisme tersebut meliputi tingkat herbivore dan carnivore. Dan hewan tersebut dapat juga beraksi sebagai scavenger. Yang berikut adalah decomposer. Fungsi dasar decomposer adalah mendekomposisi atau melepaskan nutrien yang terdapat pada biomasa tumbuhan dan hewan dan mengembalikan pada siklus nutrien. Yang berikut adalah kelompok pemakan lain. Beberapa kelompok lainnya juga terlibat dalam pemindahan energi. Kelompok tersebut misalnya parasit, parasitoid, scavenger, dan saprofit. Berikut adalah scavenger. Scavenger adalah hewan yang memakan materi tumbuhan dan hewan yang sudah mati. Misalnya adalah termit, kumbang yang memakan kayu yang sudah lapuk. Yang berikut adalah jaring-jaring makanan. Hewan tidak hanya memakan satu jenis makanan. Misalkan padi tidak hanya dimakan oleh tikus saja, tetapi juga dimakan oleh ayam, burung, dan hewan lainnya. Berikut adalah piramida makanan. Dalam rantai makanan, energi yang ada pada makanan akan berpindah dari satu makhluk ke makhluk hidup lainnya. Yang kelima adalah simbiosis. Dalam Mulyadi 2019, simbiosis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Simbiosis adalah pola interaksi antara dua organisme yang saling berdampingan. Ada 3 macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan makhluk hidup yang saling menguntungkan antara kedua pihak. Contoh hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman yang berbunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak dan pihak lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Contoh adalah tumbuhan anggrek atau tumbuhan paku dengan pohon yang lebih besar. Berikut adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak dan pihak lain dirugikan. Contoh kutu yang hidup pada tubuh hewan dan bunga rafflesia yang hidup di tubuh inangnya. Berikut adalah ekosistem terestrial dan ekosistem mangrove. Yang pertama, ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial merupakan suatu tipe ekosistem yang sebagian besar lingkungan fisiknya berupa daratan. Berikut adalah beberapa contoh ekosistem terestrial. Yang pertama adalah hutan musim. Bioma daratan yang berada di belahan timur Afrika Utara dikenal dengan bioma hutan musim atau hutan gugur.
Berikut adalah padang rumput. Ekosistem padang rumput atau ekosistem yang terbentuk secara alami oleh karena adanya iklim subtropis. Yang berikut adalah gurun. Gurun adalah salah satu dari ekosistem darat yang terbentuk secara alami dan sedikit biotik yang mampu bertahan hidup di tempat ini karena suhunya yang panas dan kering. Yang berikut adalah taiga. Taiga terdapat di wilayah utara, hutan gugur subtropis, dan juga di pegunungan tropis. Yang berikut adalah tundra. Di sebelah utara dari bioma taiga terdapat suatu wilayah yang dikenal sebagai bioma tundra. Karakteristik bioma tundra sangat ekstrim. Dinginnya lebih panjang daripada musim panas. Yang berikut adalah pekarangan. Pekarangan merupakan suatu ekosistem spesifik berupa ekosistem buatan yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang membentuk suatu komunitas yang didominasi oleh tanaman budidaya yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan pekarangan tersebut. Kita masuk ke ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri dari organisme atau tumbuhan dan hewan yang berinteraksi dengan lingkungan di dalam suatu habitat mangrove. Mangrove merupakan ekosistem yang unik karena merupakan perpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem perairan. Yang berikut interaksi dalam ekosistem mangrove. Interaksi yang terjadi dalam rantai makanan, pola makan, dan dimakan pada ekosistem mangrove. Yang pertama adalah rantai makanan langsung. Pada rantai makanan langsung yang bertindak sebagai produsen adalah tumbuhan mangrove. Tumbuhan mangrove ini akan menghasilkan serasa yang berbentuk daun, ranting, dan bunga yang jatuh di perairan. Selanjutnya sebagai konsumen tingkat 1 adalah ikan-ikan kecil dan udang yang langsung memakan serasa mangrove yang jatuh di air tersebut. Untuk konsumen tingkat 2 adalah organisme karnivor yang memakan ikan-ikan kecil dan udang tersebut. Selanjutnya untuk konsumen tingkat 3 terdiri dari ikan-ikan besar maupun burung-burung pemakan ikan. Pada akhirnya konsumen tingkat 3 ini akan mati dan diuraikan oleh detritus sehingga akan menghasilkan senyawa organik yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan mangrove tersebut. Yang kedua, rantai makanan tidak langsung. Pada rantai makanan tidak langsung atau rantai detritus ini melibatkan lebih banyak organisme. Bertindak sebagai produsen adalah mangrove yang akan menghasilkan serasa. Mangrove sebagai fungsi ekologi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindung dan abrasi atau erosi dari gelombang atau angin kencang. Yang kedua, sebagai pelindung intrusi air laut. Yang ketiga, sebagai habitat fauna laut atau darat yang menempati wilayah ini. Yang keempat, sebagai tempat berkembang biak, memijah ikan dan udang. Yang kelima, pembangunan lahan melalui proses sedimentasi. Baik, sekian dulu materi kita hari ini dan sampai jumpa di materi berikutnya, teman-teman. Terima kasih.